yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Apa kabarnya? Wah, kayaknya masih ketinggalan luar biasanya di luar. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Amin. Amin. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Haleluya. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita perlukan kuasanya saat sore hari ini. Amin. Biarlah lawatan Tuhan, kegerakan Tuhan juga boleh terjadi di gereja Tuhan di tempat ini. Saat ada Roh Kudus bekerja, ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Kita masuk dalam penyembahan kita. Tundukkan kepala kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Sore hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau meninggikan kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami memperingati hari Pentakosta, hari di mana Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap kami orang-orang percaya Tuhan. Mari Tuhan curahkan kuasa-Mu di tengah kami Allah. Kami pun rindu Tuhan mengalami mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan, kuasai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu menguasai kami sore hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Kita katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya
Yesuslah naik ke surga. Dia memberikan setiap kita rohnya atas kehidupan kita. Kalau kita percaya, kalau kita siap terima kuasa Tuhan, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi kepada Allah. Oh Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kita sembah Tuhan, kita sembah Yesus Tuhan. Minta rohnya saat sore hari ini, minta kuasanya turun atas kita. Oh Yesus, haleluya. Yesus, glory, 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 glory. Haleluya,
setiap kehidupan kami. Engkau yang mengatakan kalau Roh itu adalah penolong dalam kehidupan kami. Kami dimampukan Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, untuk kami terus melangkah maju ya Bapa, sembari menantikan janji kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan. Ialah saat Engkau datang Tuhan, Engkau menjumpai kami adalah orang-orang yang memiliki iman di hati kami. Kami adalah penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami sore hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bekerjalah Roh Kudus di tengah kami. Kami siap beribadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Boleh katakan selamat di belakang. Katakan selamat Pentakosta. Haleluya. Dengan penuh ketegasan. Amin. Haleluya. Selamat Pentakosta. Bapak Ibu percaya rohnya masih tercurah bagi kita tempat ini? Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah mulailah lagi. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudara maju, Saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Gerakan Allah, kita katakan naik. Gerakan Allah, gerakan Allah. Allah mulailah. Oh, ku dengar suara pohon purbai bunyi. Ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, Saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Haleluya. Saat roh Tuhan ada di tengah kita, kita akan terus melangkah melayani Tuhan. Amin. Kita katakan gerakan Allah. Haleluya. Ada gerakan roh Allah. di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini.
Silakan duduk Bapak Ibu. Lebih lagi kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Minta rohnya sore hari ini. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak pernah bisa berjalan setiap hari. Oh Yesus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali kita katakan, peganglah tanganku. Pegang tangan kami Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
namamu Bapa. Makasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib buat kami. Roh Kudus yang selalu menolong kami, Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kami, menerangi jalan-jalan kami, Roh Kudus yang menghibur hati kami, Roh Kudus yang juga memberkati setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang hadir di tempat ini maupun yang kami Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah melalui siaran hari ini. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi pengagungan buat Engkau Yesus. Engkaulah yang kami terus tinggikan, hanya namamu lah yang terus kami agungkan untuk selama-lamanya. Bahkan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Engkau sekali lagi urapi kami, baik hamba yang memberitakan kebenaran firman, bahkan juga setiap kami jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami semua sama-sama diurapi oleh Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang saat ini, dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Hari ini didedikasikan dan dirayakan hampir seluruh gereja untuk merayakan hari raya Pentakosta. Saya sih kurang tahu kalau Hope di Jakarta sampai Pentakostanya kayak apa. Tapi kalau saudara mau merayakan bersama-sama hari ini, kasih tepuk tangan lah buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. 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 Tuhan Yesus ajaib buat kita. Tuhan Yesus ajaib. Jadi sepanjang mungkin bulan ini kita masih terus bicara tentang Roh Kudus. Saudara, sebenarnya kalau kita bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang Pentakosta, kegerakan yang terjadi, bukan hanya kita peringati hanya hari ini saja atau dalam bulan-bulan ini saja, tapi setiap waktu, setiap saat kita tahu Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Amin. Roh Kudus yang selalu tolong kita. Dia bantu kita, dia hibur hati kita yang lagi susah, yang galau, yang lemah. Dia beri kekuatan yang baru, dan dia selalu ada. Dia selalu ada. Sehingga dibilang agar kita tidak jadi sendiri, agar kita tidak sendirian. Dia selalu ada di dekat kita. Jadi jangan saudara pikir Roh Kudus hari ini kita peringati, besok dia akan hilang. Enggak, sampai maut, sampai dia datang kembali. Amin. Dia selalu ada beserta kita. Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir untuk hadapi apapun. Kalau saudara punya persoalan hari ini, ada beban, ada sesuatu yang saudara sedang mengganjal, ceritakan saja sama Roh Kudus. Amin. Ceritakan saja sama Roh Tuhan. Sampaikan saja. Dia yang paling mengerti. Dia yang tahu isi hati kita. Dia yang tahu langkah-langkah kita. Bahkan dia yang sudah tetapkan setiap bagian-bagian yang saya dan saudara akan alami. Saudara akan alami kuasa Tuhan hari ini. Amin. Hari ini kita akan bicara menerima kuasa. Menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat pendahuluan kita hari ini. Ini ayat paling populer. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat ini pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Amin. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, banyak orang percaya katanya ikut Tuhan, jadi orang Kristen, tapi sesungguhnya sepanjang hidupnya nggak menyadari bahwa sesungguhnya ada kuasa. Ada kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai hidupnya. Ada kuasa yang dia sudah terima. Makanya ayatnya bilang, kau akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa kita diberikan kuasa yang dahsyat itu oleh Tuhan. Kuasa itu dahsyat buat kita. Kuasa itu dahsyat buat saya dan saudara. Sehingga tidaklah heran
Ada banyak orang percaya yang akhirnya dalam perjalanan hidupnya mudah sekali untuk menyerah, mudah sekali putus asa, mudah sekali jadi tiba-tiba takut dan khawatir. Terus dia pikir persoalan hidupnya udah sangat berat, tapi dia lupa dia punya kuasa yang dahsyat. Karena waktu itu dia sudah terima. Amin, amin, amin. Dia gak akan pernah pergi kemana-mana. Amin. Dia gak akan pernah pergi kemana-mana. Dia selalu ada. Cuma kadang-kala kita pikir dia gak ada lagi. Terus nanti kita rayakan lagi di hari Pantekosta. Kita terima lagi 10 hari didedikasikan untuk ibadah. Sepertinya ingin roh alami. Terus nanti yang ratusan harinya kemana? Kita ragu lagi dalam perjalanan. Betul-betul. Semangat kita cuma di hari Pantekosta. Kita yakin percaya ada Roh Kudus yang menolong kita di hari itu aja. Terus hari-hari yang ke depan apa? Masa dia gak tolong kita? Amin, amin. Makanya firman Tuhan tadi bilang gitu, kalau kau Roh Kudus hadir, kau terima Roh Kudus, kau terima kuasanya. Seakan-akan kita pikir gini, kayak Tuhan udah gak bisa buat apa-apa lagi ya. Kok sakitku gak sembuh-sembuh, kok persoalanku gak kelar-kelar, kok ada aja yang menimpa hidup kami ya. Kenapa kami nggak kaya-kaya ya? Gini aja. Udah miskin, udah susah. Hidup lagi. Tuhan bilang enggak, kamu punya kuasa. Tetap punya kuasa. Amin. Kuasa itu nggak boleh kamu samakan dengan apa yang kamu miliki di dunia ini. Kuasaku itu lebih hebat. Ingatlah bahwa saudara-saudara punya kuasa yang dahsyat. Bilang sama saya punya kuasa yang dahsyat. Wah, nggak tegas saudara. Memang saudara suka ragu ya. Saya punya kuasa yang dahsyat. Amin. Itu otomatis. Secara otomatis ketika Roh Kudus turun katanya atas kamu, secara otomatis kuasa itu kita terima. Amin. Include. Udah itu bagiannya. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kita alami Roh Kudus turun atas hidup kita, atas keluarga kita, anak-anak kita, maka otomatis mereka juga alami kuasa itu. Mereka terima kuasa itu. Jadi kalau ada orang-orang yang katanya percaya sama Tuhan dan percaya kepada Roh Kudus, tetapi hidupnya mudah sekali merasa lemah, mudah sekali merasa sendirian, dan kadangkala merasa dirinya jadi kalah, maka sesungguhnya orang tersebut tidak menyadari bahwa ada kuasa di dalam hidupnya. Jadi jangan pernah mau kalah. Amin. Kemarin kan sudah kita belajar ya, setan itu punya cara yang selalu sah. Amin. Setan itu punya cara yang sah. Bilang sama sebelah, setan punya cara yang sama. Udah ketahuan caranya. Amin. Strateginya udah kebaca. Halo. Amin. Strateginya udah kebaca. Cuma Yesus yang selalu punya strategi yang berubah-ubah. Setan mah gitu-gitu aja strateginya. Kadang-kadang udah jadul. Cuma bungkusannya aja, packingnya aja kelihatannya baru. Padahal mah sama dalamnya. 1 Korintus 4 ayat 20. Kita baca ayat nih. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi amin. Kerajaan Allah bukan terdiri dari cuma perkataan, tapi ada kuasa di dalamnya. Firman Tuhan bukan sekedar perkataan, tetapi ada kuasa. Firman Tuhan bukan sekedar perkataan, tapi ada mujizat. Amin. Amin. Jadi waktu kita baca firman, terima masuk dalam hati kita, kita hidupi firman-Nya, ada kuasa. Yang sakit sembuh-sembuh, orang firman Tuhan katakan. Amin. Mau kankernya stadium berapa? Kalau firman Tuhan katakan sembuh, ya sembuh. Saya rindu waktu Tuhan kasih firman ini, saya rindu kita semua jadi jemaat Tuhan. Walaupun mungkin bilangan kita belum besar lah, masih kecil lah, masih bisa dihitung sama angka. Tapi saya rindu kita semua punya pandangan yang berbeda dari bertahun-tahun. Hingga nanti kalau nanti berjalan hidup kita, besok mau ada cobaan besar, kayak mau ada tantangan besar, aku gak mau kalah. Amin.
Mau ada apapun yang tiba-tiba bertubi, nggak mau nyerah aku. Karena aku punya kuasa yang selalu ada menyertai hidupku. Kuasa itu lebih besar dari apapun. Ada kuasa yang saya dan saudara terima. Bukan sekedar cuma perkataan, bukan sekedar cuma kebenaran, tapi ada kuasa. Amin. Firman Tuhan itu kebenaran. Amin. Firman Tuhan itu firman yang bisa menyembuhkan. Amin. Firman Tuhan juga firman yang berkuasa. Dahulu, sekarang, dan selamanya dibilang tidak pernah berubah. Firman Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu saudara, orang yang ada di dalam kerajaan Allah adalah orang yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saya dan saudara adalah orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita tinggal dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang Tuhan sendiri bangun buat saya dan saudara. Bahkan kita beberapa minggu lalu kita udah belajar. Bicara kerajaan, bicara tentang menyerang. Bukan sekedar bertahan. Amin. Bicara tentang menyerang. Menyerang. Jadi jangan takut. Jangan takut tiba-tiba setan ganggu kita. Tiba-tiba persoalan membuat kita ciut terus ngumpet di rumah. Sendiri di rumah. Jangan takut, keluar, melangkah. Lakukan dengan firman Tuhan. Kita punya kuasa untuk menyerang. Amin. Kita punya kuasa untuk melakukan semua yang sudah Tuhan tetapkan. Jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Saudara, mungkin kalau anak-anak muda di sini pasti tahulah. Ya kan? Kemarin lagi rame tuh. Kan kita udah belajar ya, beberapa bulan lalu ya. Tuhan udah kasih kita firman. Jangan pernah hidup sendirian. Kan saya pernah share ya firman Tuhan ya. Sampai di sebuah negara katanya sampai ada menteri kesepian. Ternyata persoalan sendirian itu persoalan yang serius. Saya ulang lagi nih. Jangan pernah biarkan kita pikir gini, anak kita, cucu kita di kamar sendirian. Baiklah. Bagus kok mereka, nggak ngapa-ngapain. Jangan. Coba cari tahu apa yang mereka kerjakan. Amin. Dan pastikan mereka juga bersama-sama dengan kita senang berdoa, senang menyembah Tuhan. Amin. Amin. Senang dengar firman Tuhan, agar firman yang berkuasa itu melindungi hidup mereka. Amin. Makanya diceritakan di negara yang jauh sana dia seorang gamer. Duitnya banyak, tapi waktu jatuh hati dengan seseorang ternyata cuma PHP. Pengharapan palsu. Iyalah, dunia diharapin, wanita diharapin. Wanita mah kadang-kadang kasih PHP kan. Yesus yang kasih selalu pengharapan pasti. Amin. Amin. Makanya kalau wanita, kalau cowok juga masih kasih rayu-rayu. Yang wanita sini nih yang masih muda-muda, udahlah, gak usah pernah percaya. Amin. Nanti kalau udah serius, dia kelihatannya serius, dia cinta Tuhan, sungguh-sungguh lakukan firman, boleh jadi pertimbangan. Jangan nanti udah bangun rumah tangga jadi persoalan, terus datang ke gembalanya, Pak Pendeta, rumah tangga kami udah mau diambang perceraian. Iya, dulu waktu mau menikah nggak melibatkan, tapi pas mau cerai baru dilibatkan. Kadangkala nggak fair ya. Betul apa betul? Waktu menentukan pernikahan enggak dilibatkan pendetanya untuk ambil keputusan. Waktu mau tembak dia enggak dilibatkan juga pendetanya. Maunya dilibatkan lah. Pak, dia kayaknya mau serius sama saya. Kira-kira gimana Pak Pendeta ya? Ayo kita berdoa sama-sama. Kita minta petunjuk dari Roh Kudus. Dia betul-betul enggak mau serius, mau bertanggung jawab. Amin. Kan harusnya gitu tuh. Amin. Bukan berarti nggak ada persoalan, nanti ada. Tapi minimal kita minimalis lah persoalan yang sesungguhnya nggak perlu harus terjadi. Karena apa? Karena selalu kita percaya Yesus di pihak kita. Amin. Saudara percaya sama Tuhan? Jadi kalau dicerita itu, saya lanjutkan ya, gamer itu, ya kisahnya akhirnya dia bunuh diri. Hidupnya sendirian, sibuk dengan dunianya sendiri. Ya wajarlah. Belum pernah kenal Tuhan. Makanya ada banyak orang di luar sana nih, dunia ini, yang sesungguhnya generasi-generasi yang belum pernah dengar firman mungkin. Mereka nggak tahu siapa Roh Kudus yang bisa menolong hidup mereka, siapa Yesus yang bisa memberikan mereka kekuatan. Mereka nggak tahu.
Maka mereka perlu saya dan saudara untuk memberitahu. Amin. Amin. Kita harus serius tuh selamatin itu, kata Tuhan. Serius tuh selamatin itu. Saya kadang-kala lalu dengar tuh, aduh, saya nggak mau terlalu baca, serius lah. Karena serem gitu. Dikit-dikit mati, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit dibunuh. Wih, serem banget beritanya. Udah mengalahkan. Kalau zaman saya dulu ada harian namanya harian tabloid, nggak boleh disebut mereknya lah ya. Tapi udah nggak ada kayaknya. Semua beritanya tentang pembunuhan. Mungkin zaman saya dulu ya, pasti tahu lah. Pokoknya depannya P aja. Kalau mau nyari berita kematian, orang hilang, cari aja di situ. Pasti ada di situ tuh. Beritanya gitu, tapi suka gitu orang baca, beli koran itu suka gitu. Dulu kan itu ya populer. Sekarang kan nggak ada, orang udah di media. Terbaru kali ini saya tiba-tiba iseng tadi buka berita di atas. Baru ditemukan lagi. Kalau nggak salah di Tanggerang tadi. Karena kecium mayatnya, hidupnya sendiri, nggak tahu ada apa dia. Dan sampai hari ini nggak tahu apa yang mengakibatkan dia mati. Saya ulang sekali lagi nih, ini firman Tuhan loh. Jangan pernah izinkan keluarga kita sendirian. Amin. Hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Ajak mereka bersama-sama cinta Tuhan. Amin. Hingga mereka kenal firman sejak mereka masih muda. Sehingga mereka nanti punya masa depan yang diberkati Tuhan. Saya dan saudara punya kuasa itu untuk menyampaikan. Amin. Untuk menyampaikan itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan, amin, nggak ada yang bisa membahayakan saya dan saudara, karena ada kuasa itu. Orang yang tidak menyadari bahwa ada kuasa Allah dalam dirinya, maka tidaklah heran dalam dia menjalani hidupnya kadangkala sama persis dengan orang dunia lakukan. Cara hidup kita, tindakan kita sama dengan cara hidup dan tindakan orang-orang dunia. Orang dunia mudah stres. Kita pun ikut-ikutan katanya anak Tuhan, nyanyinya ku menang, terus besok bilang, Pak Pendeta hari ini saya stres. Wah, katanya ku menang. Kok menangnya cuma hanya di panggung doang? Menangnya cuma hanya di dalam rumah Tuhan. Masa di dunia kalah? Amin. Dunia stres, kita gak boleh stres. Uang memang gak ada, tapi saya suka cita. Tuhan yang pelihara saya. Enggak, serius. Nanti pulang bubar ibadah, cek aja dompet pendetanya. Saya cek aja tuh. Iya serius. Saya mah gak ada duit di dompet, tapi saya tetap suka cita dalam Tuhan. Saya udah sisihkan berapa persembahan saya setiap minggu. Jadi itu gak boleh saya pakai lagi. Kalau gak ada duit, udah saya diam aja di rumah. Ada nasi di kulkas yang dingin, saya panasin aja udah sekarang. Usah repot, ngapain pusing? Terus buka kulkas gak ada makanan, pusing, stres. Enggak, ngapain stres? Orang saya masih bisa hidup kok. Bahkan saya bisa telepon orang, doain orang loh sakit kemarin tuh operasi katanya. Saya nggak pikirin saya punya persoalan. Buat saya bukan persoalan ini. Masa persoalan ini? Persoalan itu kalau saya nggak bisa layani orang lain, itu persoalan tuh. Amin. Persoalan kalau kadang-kala gelisah hati saya, aduh kapan saya berkati orang keluarga ini? Atau kadang-kala tuh gelisah saya, aduh sampai kapan Tuhan? Kadang-kala kebawa dalam mimpi saya bawa ini orang ini, satu keluarga ini jalan-jalan. Padahal saya nggak punya, bangun tiba-tiba kaget, masih di dusun lagi. Nggak bisa juga bawa orang ini makan enak. Tapi Tuhan pasti tolong kita. Amin. Cara hidup kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Orang dunia mudah sekali khawatir. Saya dan saudara jangan jadi sering khawatir. Orang dunia kalau selesaikan persoalan suka dengan kekuatannya mereka sendiri. Kita pun kadang-kala juga suka Coba tanya diri kamu, saya masih sama gak dengan orang dunia? Orang dunia khawatir, stres, pakai kekuatan sendiri. Jangan-jangan saya sama. Itulah sebabnya Alkitab berikan kita, saya dan saudara, contoh mengapa tentara orang Israel takut dan gak berani untuk menghadapi Goliat. Karena mereka gak punya kuasa.
Namun berbeda dengan Daud yang punya kuasa di dalam Tuhan. Daud maju melangkah, berani untuk menghadapi musuh. Amin. Karena Daud punya kuasa. Tujuan Tuhan kasih saya dan saudara kuasa agar hidup kita itu beda dengan dunia ini. Amin. Amin. Agar apa? Hidup saya dan saudara berbeda dengan dunia ini. Kalau orang dunia menyelesaikan persoalan dengan cara mereka, kita beda. Tidak menyelesaikan persoalan dengan cara dunia, tapi dengan caranya firman Tuhan. Karena kita tahu di firman Tuhan ada kuasa. Amin. Pasti persoalanku bisa selesai. Minimal aku bisa lewati keadaan ini. Karena apa? Ada firman yang menolong hidupku. Ada kuasa yang memampukan aku untuk lewati keadaan ini. Sesulit apapun, sebesar apapun, anginnya kencang kayak apapun, aku kalau pelan-pelan pun melangkah tetap dengan berani. Walaupun memang harus melangkahnya dengan pelan-pelan, gak bisa buru-buru, gak bisa dengan tegap. Tapi karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang menolongku, aku bisa tetap sampai di seberang. Amin. Karena ada kuasa. Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik katanya, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah? Perhatikan baik-baik nih. Padahal kamu udah kenal, udah tahu nih, roh yang besar itu udah tahu. Dan dia udah kenal kamu, udah mau tinggal di dalam kamu. Kenapa kamu balik lagi kepada roh dunia yang udah jelas-jelas roh yang apa? Lemah. Roh yang apa lagi? Miskin dan memperhamba. Tapi kita senang di situ. Senang jadi pribadi yang lemah, senang jadi pribadi yang rohnya itu miskin. Sementara kita tahu roh dunia itu roh lemah, miskin, memperhamba. Tapi kadang-kala kita suka itu. Padahal Yesus bilang rohmu itu besar, karena rohku besar di dalam kamu. Amin. Amin. Maka spiritmu gak boleh sama dengan spirit dunia ini. Kalau dunia punya spirit yang lemah, kau gak boleh lemah. Kalau dunia punya spirit yang miskin, kau gak boleh punya spirit yang miskin. Kalau dunia spiritnya gitu tuh memperhamba selalu, kembali lagi kepada keperbudakan, kembali lagi kepada hal-hal yang zaman dulu dia kerjakan, kembali ke dosa-dosa lama, terikat lagi, diperhamba lagi. Dulu lepas dari perhambaan tentang uang, sekarang kembali lagi. Itu dia, kembali lagi terikat itu. Padahal Yesus bilang gak boleh kamu kembali lagi. Kamu harus sama tetap di sini. Jangan kembali di situ. Saudara, ada banyak orang bisa saja sukses dan kaya, tetapi sesungguhnya rohnya miskin. Orang bisa saja terlihat hebat dan kuat, tapi sesungguhnya spiritnya itu lemah. Betul apa betul? Kelihatannya sih gagah, kelihatannya sih hebat di rumah yang mewah. Belum tentu dia lebih kuat dari kita. Belum tentu dia lebih kaya dari kita hatinya. Amin. Ternyata kita yang lebih kaya, kita yang lebih hebat. Walaupun mungkin orang dunia bilang kita yang lemah, tapi Tuhan bilang enggak. Buat dunia dia lemah, buat aku dia kuat. Saudara, kalau orang spiritnya lemah, miskin, bahkan rohnya masih tetap diperhamba sama dunia ini, masih tetap menganggap bahwa dunia ini yang bisa bikin dia kaya nih. Pokok kalau saya invest A, B, C, D pasti kaya. Padahal yang buat kita kaya tuh Tuhan. Amin. Tapi Tuhan bilang gitu Amsal ya. Bukan jerih lelamu, bukan kerja kerasmu yang buat kamu kaya, tapi berkat tuh. Amin. Jadi kalau saudara gak boleh kasih kesaksian gini nih, berarti Pak Pendeta, kami bisa capai ini semua. Aduh, ini menang karena kerja keras kami. Gak boleh. Berarti kita lagi sombong. Orang ada firmannya bilang, bukan karena kerja keras kamu yang buat ini bisa ada, tapi karena tuh Tuhan.
Jadi kalau kita bisa kerja A, kerja B, kerja C, terus kita menghasilkan banyak berkat, itu Tuhan yang kasih. Dia lihat kita rajin, dia berkati kita. Kalau dia lihat kita malas, dia nggak kasih kita berkat. Udah simpel. Tuhan pasti nolong kita. Amin. Kita udah usaha nih, kita lakukan ujian sana, udah buat yang baik di sana, udah buat lakukan, udah semua biarkan urusan berikutnya kepada Tuhan. Dia yang punya urusan untuk memberkati. Amin. Bagian kita cuma melakukan saja bagian kita. Dan kita tahu kuasa itu tetap menyertai kita. Saudara mau tahun ini lihat perbedaan dalam hidupmu? Amin. Saudara rindu lihat perbedaan dalam hidupmu? Ini serius nih. Serius loh. Beda loh nanti. Hidupmu tuh beda. Mungkin pekerjaanmu sepertinya buat orang dunia pandangannya nggak berubah. Ya dulu kamu kerja itu, ya kerja itu. Tapi ada banyak perbedaan yang terjadi dalam hidupmu. Ketika kau menyadari, iya ya, di dalamku nih, rohku yang kecil ini, kemarin kita belajar ya, roh yang kecil ini datang roh yang besar menguasai hidup kita. Maka dia bilang apa? Di dalammu, roh yang ada di dalammu itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Amin, amin, amin. Kan dulu kita kecil nih, yang di dunia sama-sama kecil. Yesus bilang enggak, sekarang aku mau bikin kamu perbedaan. Memang kalau kamu enggak terima aku, kamu sama dunia sama-sama amin, sama-sama kecil. Yesus hadir, Roh Kudus datang, kita terima. Waktu kita terima, maka roh kita jadi amin. Makanya ada firman yang bilang, roh yang ada di dalam kau ini jadi lebih besar dari itu. Mau lawan, nggak bisa sama. Amin, amin. Sehingga apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun persoalannya, nggak boleh kita lemah. Jangan jadi kita menyerah, jangan jadi berputus asa. Melangkah aja dengan iman percaya, Yesus pasti menolong saya. Saudara mau diberkati hari-hari ini, rohmu harus kuat, jangan lemah. Rohmu harus kaya. Saya jadi teringat nih lagunya, ini lagi teringat nih. Makanya ada lagu gini ya. Di apa? Gimana lagunya? Give thanks. Kan di belakang? Kini yang lemah berkata ku kuat. Yuk nyanyi sama-sama. Yang miskin berkata, wih, saya sejak itu jadi ngerti tadi. Iya, ini maksudnya ya. Bukan maksud gini. Dulu mungkin kita pikir, kini yang miskin berkata ku kaya. Puji Tuhan hari ini cuannya dapat banyak. Bukan, ternyata kaya loh saya. Rohani saya jadi kaya. Amin. Kalaupun ada orang bikin saya punya masalah, mau cari-cari masalah, ntar dulu. Saya gak pernah mau sakit hati. Karena hati saya kaya. Cepat sekali untuk saya ampuni. Amin, amin. Kalau ada orang tiba-tiba membuat kita sepertinya mau jadi kecewa, enggak bisa. Hati saya udah terlanjur kaya. Amin. Hati saya udah terlanjur kaya. Saya cepat untuk memaafkan dan melupakan. Hati kita kaya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama ya ini ya. 1, 2, dan 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ntar dulu. Yang diberikan segala bukan cuma sebagian. Amin. Segala kuasa baik di surga dan di bumi. Lanjut. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku sertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara gini, Yesus itu pasti sertai kita, Roh Kudus pasti sertai kita sampai kepada akhir zaman. Kalau kita lakukan ini, amin, kan dia akan sertai kita. Gak mungkin kalau kita cuma hidup gokang-gokang kaki, gak peduli sama orang lain, gak mau tolong orang lain, gak mau doain orang lain, terus maunya hidupmu aja yang terus diurus. Gimana dia mau sertai kita sepanjang zaman?
Dia bilang, aku sertai kamu, udah jangan takut. Aku sertai kamu. Pokoknya sekarang segala kuasa udah aku berikan nih. Sekarang tugas kamu melangkah aja. Keluar. Cari mereka yang mereka tersesat, yang terhilang. Mereka perlukan kuasa itu. Amin. Jadikan mereka muridku. Sama seperti kamu udah aku jadikan murid. Bawa mereka ke dalam hadirat Tuhan. Bawa mereka ke dalam rumah Tuhan. Karena nanti disitulah mereka dipulihkan. Sama seperti ketika kita dan saya dan saudara dipulihkan Tuhan waktu ada di rumah Tuhan. Amin. Maka Tuhan Yesus langsung berjanji bilang, pokoknya aku akan sertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dunia ini boleh bangkrut, kamu gak akan boleh bangkrut. Dunia ini resesi, nanti dunia ini mencekam, kamu jangan khawatir. Kamu tetap ada di dalam perahuku. Karena aku yang sertai kamu di situ. Amin. Kamu gak akan kemana-mana. Gak usah takut. Lakukan saja. Cari jiwa. Bawa mereka kepadaku. Kalau saudara ketemu dengan pribadi-pribadi yang sedang gak punya harapan, ceritakan saja tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan saja bagaimana Yesus sudah tolong hidup saudara. Amin. Sampaikan kepada mereka. Kami bisa ada sampai hari ini, itu karena pekerjaan Tuhan. Anak-anak kami bisa duduk manis, itu karena Tuhan Yesus yang tolong. Saudara ceritakan itu kepada mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Karena kuasa itu diberikan kepada jemaat yang ada di dalam rumah Tuhan. Bukan sekedar saudara hanya bisa jadi gemeteran, ya kan? Kalau udah Pentekosta semua goyang. Mimbar goyang, badan goyang, semua goyang. Habis itu pas amin, keluar dari ruang ibadah hari Senin Selasa, gemetarannya beda. Gemetarannya ngadapin musuh, takut, aduh takut sama setan. Jalan sepi takut. Kalau udah lihat, aduh kok kenapa untungnya sekarang kecil ya, kok aku terima penghasilan kok makin berkurang, takut, mulai takut. Aduh nggak cukup nih 1 tahun, aduh nggak cukup nih 1 bulan, takut. Pada Tuhan bilang sampai akhir zaman, sampai kesudahannya aku sertai kamu, tapi takut. Duh, gimana nih dikurangi nih penghasilanku? Takut. Aduh, gimana nih? Aduh. Takut. Masakan kita hidup sama Tuhan gitu terus itu? Yesus yang di surga cuma kita lihat gitu. Aduh, anakku, kok takut? Karena aku yang besar. Amin. Aku loh yang ciptain langit bumi ini loh. Apa sih kamu gak minta aku bisa berikan? Aku pasti bisa berikan kok. Apa? Mau sembuh? Bisa. Mau kaya? Bisa. Tunggu aja waktunya. Setia aja di situ. Aku akan buat semuanya jadi baik. Amin. Kau mau cita-cita kemanapun ya, anak-anak sekolah, datang sama Yesus. Dia yang udah tetapkan itu cita-citamu. Saudara, waktu saudara saya punya kuasa, pergilah dengan kuasa itu. Jadikan mereka jadi murid-murid Yesus. Amin. Jadikan mereka murid-murid Yesus. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara bukan cuma sekedar untuk gagah-gagahan. Terus kita bilang saya orang rohani di sini, saya orang paling penting di gereja ini. Bukan, Tuhan bukan itu. Kuasa yang kuberikan kepadamu untuk menolong orang lain. Kuasa yang aku berikan kepadamu untuk tumpang tangan kepada yang sakit sembuh. Amin. Kalau saudara diberi kuasa yang luar biasa dari gembalanya, mungkin bisa tumpang tangan, yang mati bangkit, puji Tuhan. Berarti saudara punya karunia itu, lakukan saja. Paling nanti jadi viral sebentar, ya kan? Tapi jangan nanti dimanfaatkan. Bapak itu doanya berkuasa, semua datang. Nanti lama-lama nggak minta bayar sih, biasanya sih suka bikinlah kotak sukarela. Lama-lama cari uang di situ. Nama Tuhan disalahgunakan. Betul kan gitu ya caranya ya, rohani kan. Kan nggak minta tarif, cuma kasih kotak padahal kuasanya gerah. Amin. Aduh, saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Dunia bisa membatasi kita, tapi kuasa Tuhan tidak akan membatasi saya dan saudara. Saudara maukah hari ini saudara berkata sama Tuhan, Tuhan aku perlukan kuasamu. Sama-sama saya, Tuhan Yesus,
Aku perlukan kuasa-Mu. Aku mau terima kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, sehingga aku akan sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Roh Kudus. Amin. Kita jadi menang. Kita jadi menang. Bukan karena kita hebat, bukan, karena Tuhan di pihak kita. Amin. Amin. Saudara, sekali lagi mau alami kuasa itu hari ini. Sekali lagi ada banyak orang yang hari ini mungkin stres. Datanglah buat mereka. Berdoalah buat mereka. Tolonglah mereka. Saya selalu ulang-ulang itu. Entah kenapa ya, firman-Nya selalu datang buat saya gitu. Tolong mereka. Kan aku udah tolong kamu. Berkati mereka. Aku kan udah berkati kamu. Buat mereka jadi sembuh. Kan aku udah sembuhkan kamu. Amin. Buat mereka punya pekerjaan. Kan aku udah kasih kamu pekerjaan. Amin. Amin. Tolong mereka yang sakit, yang menderita. Beritahukan kepada mereka. Mereka harus punya Yesus. Amin. Mungkin mereka bilang nggak tahu mau berbuat apa hari-hari ini. Tapi kita bisa datang dan berkatakan, di dalam Yesus ada jawaban, sehingga kau sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara percaya kuasa itu ada di dalam kita. Amin. Kuasa yang kita terima, kuasa itu akan selalu menyertai saya dan saudara kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Kuasa itu akan memampukan saya dan saudara untuk menolong orang lain, memberkati orang lain, berdoa buat orang lain, melayani setiap jiwa, bawa mereka yang tersesat, yang terhilang, kata Tuhan, bawa mereka jadi muridku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus, kau mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Tuhan. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu Tuhan. Haleluya. Kau manis, kaulah segalanya, hidupku, penolongku, diutus. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, menyembah Kamu Yesus. Jabalah kami Tuhan. Yesus, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, amin. Bamu Yesus, jabalah kami Tuhan. Jabalah, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara kasih Tuhan, apa yang saudara perlukan hari ini kepada Tuhan, datang saja kepada Yesus. Hampiri, katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau manis, Kau lembut buat aku itu. Roh Kudus, Engkau yang mengenal sampai kedalaman hatiku. Roh Kudus, Engkau yang tahu setiap perjalananku. Roh Kudus, Engkau yang tahu setiap kesulitan yang kami alami. Roh Kudus tahu aku kerinduanku ini nih, aku mau lakukan ini. Katakan hari ini kepada Roh Kudus, kepada Yesus, sampaikan kepada Dia. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau dalam rumah tanggaku. Aku perlu Engkau buat anak-anakku, menjagai mereka hingga mereka tetap ada di dalam setiap rencana-Mu. Mereka gak tersesat, mereka gak kembali lagi kepada roh dunia ini, tapi mereka tetap ada di dalam roh-Nya Tuhan.
Roh Kudus tolong kami, berikan kami firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kemampuan, kuasa-Mu itu Yesus, yang akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Makasih Tuhan, Engkau yang sudah menyembuhkan kami, Yesus, Engkau yang sudah pulihkan kami. Roh Kudus yang bawa kami naik, naik dan naik. Roh Kudus yang sudah menolong pekerjaan kami. Roh Kudus yang tahu setiap persoalan dalam rumah tangga kami. Roh Kudus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh manis, Engkau sungguh lembut buat kami. Angkat tanganmu kedua-duanya, katakan, ku buka hati Tuhan, ku buka. Untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara kasih Tuhan, saya rindu kita semua berdoa buat orang-orang yang kita kenal. Kita belajar sekarang berdoa buat orang-orang yang kita kenal. Siapapun yang kau kenal, istrimu, suamimu, anak-anakmu, cucumu, atau siapapun yang kau kenal, tetanggamu, mungkin sahabatmu yang lama. Kalau kau lihat mereka sedang menderita, mereka sedang dalam kesulitan, angkat tanganmu pada Yesus. Di rumah Tuhan engkau angkat tangan, bilang, Tuhan Yesus, aku perlukan kuasa-Mu dan aku mau berdoa buat mereka. Sebutkan nama mereka, doakan mereka. Percayalah Roh Kudus akan menjamah mereka. Roh Kudus sanggup menghampiri mereka satu persatu. Apa jadi kerinduanmu? Sampaikan, Roh Kudus, aku kemampuanku terbatas, tapi ketika aku punya kuasa itu menjadi sesuatu yang tidak terbatas untuk engkau kerjakan. Beri aku kemampuan untuk bergerak, melangkah. Kalau hari ini aku kesempatan hari ini, saat ini, sore ini hanya menumpangkan tangan, aku angkat tangan. Aku mohon Roh Kudus, Engkau menyertai tanganku, memberkati tanganku, hingga setiap orang-orang kedoakan, Roh-Mu bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan mereka, berkati mereka, jauhkan mereka dari segala siasat yang jahat. Kami tolak dalam nama Yesus. Segala api-api jahat kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Kuduskan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Kuduskan keluarga mereka dalam nama Yesus. Kami tolak segala kecemaran yang datang dari dunia ini. Roh-roh yang lemah, roh-roh yang miskin, roh yang memperhambakan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami terima roh yang kaya dari Yesus. Kami terima roh yang memerdekakan kami. Kami terima roh yang membuat kami kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami angkat tangan kami kepada mereka Tuhan Yesus di tempat ini, di tempat-Mu yang kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadilah Tuhan. Kalau kami alami pemulihan, kami alami kemenangan hari ini, mereka pun akan alami pemulihan. Mereka juga akan alami kemenangan dalam nama Yesus. Ini tugas kami Tuhan. Ini tugas kami Bapa. Ini kerinduan kami. Kami akan menuai banyak orang, banyak jiwa dalam nama Yesus. Mereka akan masuk ke dalam rumah-Mu Yesus. Kami akan rebut mereka, generasi-generasi ini Bapa, sehingga tidak akan lagi kami dengar ada orang bunuh diri, ada orang membunuh pasangannya sendiri. Kami tolak dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi. Kami mau buat berbeda Bapa. Dunia ini perlu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sertai kami sampai kepada akhir zaman. Engkau memberkati pekerjaan kami, makan minum kami. Engkau membuat tulang-tulang kami tetap kuat. Engkau menyehatkan paru-paru kami, jantung kami sehat, semua sehat. Kami akan lakukan semua firman-Mu, hingga kemanapun kami melangkah, selalu ada mujizat yang menyertai langkah kami.
ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami terima Roh-Mu di dalam kehidupan kami Allah. Terima kasih buat kekuatan yang baru setiap hari Tuhan. Baru Tuhan, Kau terus baharui Roh-Mu di dalam kami, sehingga kami terus boleh melangkah Tuhan. Kalau kami boleh melangkah, kuat itu karena Roh-Mu ada di dalam kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali khawatir, seringkali ragu-ragu Tuhan. Firman yang kami dengar saat pada sore hari ini Tuhan, saat kami melangkah keluar dari gereja-Mu ini Tuhan, kami tidak mau ragu lagi Tuhan, kami tidak mau khawatir lagi Tuhan, karena kami percaya Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Berkati terus hamba-Mu ya Bapa, beri terus hikmat marifat-Mu Tuhan, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Bapa, Kau singkapkan melalui hamba-Mu Tuhan, ya kami boleh tumbuh menjadi jemaat yang kuat di dalam Engkau, mengenal Yesus yang benar ya Tuhan, mengenal kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan memberi persembahan, persepuluhan atau ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati tangan-tangan mereka Allah, seperti kebenaran firman-Mu katakan, Engkau yang membalas berkali lipat ya Bapa, dan Engkau yang memberkati mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman sebelum persembahan dijalankan. Kita akan ada ibadah doa di hari Rabu ini di kediaman Bapak Haryanto pukul 7 malam di Tower E4 lantai 10 nomor 16. Di kediaman Bapak Gembala kita mau berdoa di pukul 7. Buat jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, ingin bergabung secara online, mari infokan kepada Bapak Gembala biar nanti dihubungi. Pengumuman yang berikutnya, kita akan ada doa puasa seperti biasa di rumah masing-masing, melatih diri kita untuk berpuasa, dimulai terakhir makan Jumat Kamis malam dan buka puasa di pukul 4 sore di hari Jumat. Kembali di hari Sabtu, hari Minggu depan kita akan ada ibadah kembali, ibadah Minggu Raya yang disertai dengan sekolah minggu pukul 4 sore di tempat ini. Biarlah terus kita setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, doakan terus program-program gereja. Tadi saya diingatkan oleh Pak Apen, kapan kita jalan-jalan? Iya, nanti di bulan 9 Bapak Ibu ya. Di bulan 9 kita ada retreat 1 hari pergi pulang ya. Doakan kami biar kami bisa memiliki waktu untuk kami bisa survei ke tempat yang akan kita tuju, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan kebaikan Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, kita itu saja pengumumannya. Kita akan menjalankan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan. Kita naikkan pujian kita. Bila Roh Allah ada di dalamku. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Amin. Ku kan menari seperti daun penari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari.
di akhir ibadah kita. Bapak Ibu dari daerah-daerah mana saja, oke? Menari buat Tuhan, amin. Kalau Batak boleh begini, Manortor ya bagi Tuhan, amin. Yang Jawa boleh, amin. Yuk bangkit beri semuanya, yang Manado juga boleh. Bagaimana menari bagi Tuhan sore hari ini? Kita naikkan pujian kita, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. semua menari bagi Tuhan. Amin. Ku kan menari Amin. seperti dan menari. Oh, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Oh, sekali lagi. Bila roh Allah ada di mana? Amin. Kan menari seperti dan menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Seperti dan Kita menari bagi Tuhan, yuk. menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Oh, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini berkati Tuhan. Kita percaya rohnya ada di dalam kita. Dia sudah naik dan dia sudah berikan rohnya bagi kita. Yesus Tuhan ditinggikan. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Terima rohnya. Roh Kudusnya, Menguatkan dan menolong selalu. ku rindu Bersekutu denganmu selamanya. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Saudara bagi Tuhan, sebelum kita tutup ibadah ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan ada kabar mujizat khususnya buat gereja Tuhan di tempat ini.
Bulan Mei adalah setiap bulan Mei kita pasti perpanjang sewa untuk tahun ke depan. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong. Amin. Gereja diatur dengan keuangan yang baik, jadi sudah disiapkan untuk perpanjangan tahun ke depan. Tapi Tuhan punya strategi yang lain. Jadi sebelum gereja ikut, maksudnya pengurus ikut harus menyetor, tiba-tiba harus selesai, sehingga kita cuma memakai 1 tahun ke depan di Mei 2025 tanpa harus mengeluarkan uang kas dari gereja. Amin. Itu mujizat Tuhan. Amin. Sekali lagi gini, saya belum sampaikan secara detail kepada saudara karena memang nanti tugas saya akan menyampaikan kepada pengurus gereja bagaimana nanti metodenya, apa yang kita akan kerjakan dan lakukan, karena tetap keuangan itu harus dikerjakan dengan sehat, dengan takut akan Tuhan. Jadi biar tetap Tuhan akan menolong gerejanya. Jadi sekali lagi saya nyatakan ini, selalu Tuhan buktikan setiap kesempatan. Dia gak pernah terlambat. Dia bilang ini gerejaku. Amin. Amin. Maka itu bukan gereja Pak Haryanto, bukan gereja pengurus, tapi ini gereja Tuhan. Amin. Sehingga tugas kita hanya memenangkan jiwa. Tugas Tuhan akan menyelesaikan setiap bagian yang harus dia selesaikan. Amin. Sehingga kita tetap terus beribadah. Kalaupun nanti Tuhan izinkan kita punya tempat, percayalah, suatu saat pun Tuhan akan izinkan itu. Amin. Jadi ini buat saya gini, mujizat yang Tuhan kerjakan di gereja Tuhan, maka Tuhan selalu bilang, bawa orang masuk ke rumah Tuhan. Di sini ada mujizat. Amin. Amin. Tuhan sudah menolong. Jadi 2025 kita sudah perpanjang sewa tanpa harus mengeluarkan uang dari gereja. Amin. Tepuk tangan dulu buat kebaikan Tuhan. Amin. Angkat lagi pujian tadi. Allah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Akan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu. Rindu selalu Dekat denganmu, tinggal di hari. Angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah, Roh Kudus dan Tuhan Yesus telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib Sungguh ajaib perbuatanmu.
selalu